Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam channel Juragan Sulit Soal bersama saya Kelvin Alamsyah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi tentang Desmodromic valve, yaitu sebuah teknologi terbaru dari yang dipatenkan oleh Ducati. Nah, latar belakang dari pembahasan kali ini adalah pada dasarnya seringkali terjadi troubleshooting pada mesin yang berkapasitas cc besar, yaitu terjadinya floating pada mesin saat kendaraan pada posisi top speed. Nah, apa sih yang menyebabkan mesin berkapasitas besar ini sering terjadi floating? Nah, terjadinya floating pada kendaraan yang berkapasitas cc besar ini saat posisi katup yang seharusnya sudah menutup tetapi belum menutup sepenuhnya, atau terjadi keterlambatan pada saat katup menutup sehingga katup tertabrak oleh piston yang mengakibatkan katup bengkok atau piston jebol. Jika mesin mengalami floating, dapat menyebabkan kerusakan pada komponen mesin bagian silinder head ketika terjadi tabrakan antara katup dengan piston secara terus-menerus sehingga menyebabkan liner pada silinder block akan berat dan hose klep yang ada pada silinder head itu akan longgar atau kocak yang mengakibatkan mesin menimbulkan suara berisik atau istilahnya kemulitik. Nah, teknologi Desmodromic ini diciptakan pada tahun 1896 oleh Gustav Mesch, kemudian dikembangkan oleh Taglioni pada tahun 1956. Dan saat ini para insinyur yang datang setelah melanjutkan pengembangan teknologi Desmodromic valve ini akhirnya dapat dipatenkan oleh Ducati pada tahun 1968. Teknologi katup Desmodromic ini telah diterapkan pada sepeda motor pabrikan yang diproduksi oleh Ducati. Untuk keunggulan pada motor pabrikan Ducati ini yang menggunakan katup Desmodromic ini telah memenangkan banyak kejuaraan dalam dunia MotoGP. Ya, salah satunya kejuaraan dunia Superbike dari tahun 1990 hingga 1992. Nah, kembalinya Ducati ke balapan motor Grand Prix ini didukung oleh mesin V4 990cc dengan teknologi Desmodromic ini. Nah, tujuan utamanya diciptakan teknologi Desmodromic valve ini untuk mencapai efisiensi mekanis yang tinggi. Kerja mesin lebih ringan karena tidak perlu mendorong per katup lagi untuk menggerakkan katup. Hal itu bisa terjadi karena dalam teknologi Desmodromic valve ini buka tutup katup diatur oleh rocker arm yang didesain khusus tanpa bantuan per katup. Jadi satu rocker arm didesain untuk menekan katup dan satunya berfungsi untuk mengangkat katup. Maka dari itu hubungan camnya juga ada dua. Ada yang berfungsi untuk membuat rocker arm menekan dan ada yang berfungsi untuk kerja rocker arm mengangkat clamp. Selain lebih efisien, dengan menggunakan teknologi Desmodromic valve ini mesin lebih aman walaupun digeber hingga RPM tinggi tanpa adanya gejala floating seperti katup yang menggunakan bear atau spring. Berikutnya, perkembangan teknologi di dunia otomotif.
biasanya untuk menghindari valve float atau floating sendiri, kebanyakan orang mengganti air valve dengan air yang lebih kaku atau stiff. Penggunaan dual spring, penggunaan pneumatic, dan satu lagi mengganti sistem valve train dengan sistem desmodromic. Secara umum sistem valve train gas dan desmodromic itu mirip. Secara umum cara kerjanya itu mirip, sama-sama memiliki cam untuk menggerakkan valve dan juga sama-sama menggunakan valve. Namun ada bedanya, yakni jika di sistem spring proses mengangkat atau menutup valve dilakukan secara pasif menggunakan pegas, sedangkan di sistem desmodromic proses mengangkat atau menutup valve dilakukan secara aktif menggunakan profil cam. Dalam sistem desmodromic yang minimal ada 2 profil cam yang aktif untuk satu katupnya. Satu profil cam untuk membuka pintu katup dan satu lagi untuk menutup pintu katup. Dan sistem desmodromic tidak bergantung pada karakter dari spring atau valve yang kadang error atau penyakit valve float atau floating di RPM tinggi, sehingga umumnya sistem desmodromic bisa membuat motor digeber lebih tinggi pada RPM top speed. Itu lebih aman dibandingkan sistem valve train spring biasa. Nah, oleh karena itu Ducati menerapkan teknologi desmodromic valve ini dalam starting grid MotoGP, yang menjadi salah satu pabrikan yang tidak menggunakan pneumatik karena desmodromic tahan diajak kerja pada RPM super tinggi. Nah, selanjutnya kita memasuki lebih dalam lagi atau pembahasan lebih dalam lagi tentang apa sih teknologi desmodromic valve itu. Nah, sistem desmodromic itu sendiri berasal dari kata desmos dan dromos. Desmos bisa diartikan sebagai penghubung atau pengontrol, sedangkan dromos berarti jalur atau arah. Maka bila diterjemahkan dalam bahasa teknis, sistem katup desmodromic ini merupakan sistem di mana katup dibuka dan ditutup oleh cam dan digerakkan oleh putaran dari camshaft. Gerakan camshaft yang dimediatori kerja mekanis timing belt atau cam yang mengakibatkan rotor arm ganda bekerja sempurna sehingga masing-masing bekerja berlawanan. Satu mendorong katup agar terbuka, sedangkan yang lainnya menarik agar katup tertutup. Nah, desmodromic ini sendiri merupakan teknologi yang diciptakan oleh pabrikan Ducati yang fungsinya untuk mempercepat proses penutupan katup dan mencegah kasus floating. Jika katup mengalami floating akan menimbulkan kerusakan pada bagian mesin. Nah, yang sering terjadi, klep tertabrak oleh piston lalu patah atau bengkok. Nah, ketika katup itu patah dan dihajar terus-menerus oleh piston, silinder yang ada dalam silinder akan berat sehingga mekanik mengakalinya dengan menggunakan pair klep yang tipe hard atau keras. Tetapi pada desmodromic valve ini tidak diperlukan lagi dengan adanya pair klep yang keras. Justru sebaliknya, pair klep lunak sudah mampu mengembalikan posisi klep untuk segera menutup. Nah, cara kerjanya dengan menggunakan rocker arm ganda yang salah satu berfungsi untuk menekan klep dan satunya
untuk mengembalikan posisi katup dengan cepat ke posisi semula agar tidak terjadi floating. Dismodromic adalah sistem buka tutup katup bahan bakar udara tanpa menggunakan spring atau per. Filosofi kerja dismodromic bila diilmiahkan, sistem kerjanya itu seperti saat orang melakukan gergaji kayu yang dilakukan oleh dua orang tukang. Bila salah satu dari tukang menarik, tukang yang lain mendorong, hasilnya tenaga yang dipakai untuk memotong atau menggerakkan gergaji menjadi sedikit, sehingga tenaga yang dikeluarkan menggergaji kayu pun lebih efisien. Nah, aplikasinya pada mesin Ducati adalah dengan mekanisme buka tutup katup yang langsung dilakukan cam tanpa perantaraan rocker arm atau sepatu katup. Nah, cam mendorong katup untuk membuka, kemudian untuk menutupnya. Gerak balik cam menjadi penarik katup. Nah, mekanisme buka tutup klep atau katup sistem dismodromic dirancang memiliki presisi yang lebih tinggi. Katup digerakkan oleh dua cam dan dua rocker arm. Cam dan rocker arm ini seperti pada mesin 4 tak pada umumnya yang bertugas membuka klep, kemudian untuk menutup cam berbentuk setengah lingkaran, dan rocker arm pasangannya bertugas menarik katup ke tempat semula. Karena satu cam bertugas ganda, gear cam Dismo berbeda dengan mesin umumnya. Kalau mesin 4 tak biasa memakai model pergerakan 1:2, yaitu 2 putaran crook as atau cross angle, 1 putaran cam. Dismo menggunakan perbandingan 1:1. Nah, kelebihan lainnya akibat pergerakan katup tanpa per, kemungkinan terjadi floating atau mengambang pada pegas mampu diminimalkan. Umumnya gejala floating terjadi karena kerja per kalah cepat dengan putaran rocker as. Akibatnya detonasi atau peledakan bahan bakar tidak sempurna. Nah, kondisi ini membuat sepeda motor yang menggunakan per lebih boros bahan bakar dibandingkan dengan Ducati yang menggunakan dismodromic valve itu sendiri. Nah, untuk keuntungan sistem dismodromic ini, yang pertama, tidak membutuhkan per klep yang keras. Kedua, kasus terjadinya floating dapat diminimalkan. Yang ketiga, kerja cam menjadi lebih ringan sehingga putaran mesin tidak berat atau lebih efisien. Nah, untuk kelemahannya sendiri dalam dismodromic ini, sistemnya lebih rumit untuk dicontoh. Diperlukan modifikasi ekstrim di cylinder head. Nah, untuk yang terakhir, yang ketiga, biaya yang digunakan untuk tipe dismodromic ini mahal. Itu kelebihan dan kelemahannya. Kemudian perbedaan teknologi yang dibahas dengan teknologi sebelumnya. Nah, teknologi dari dismodified valve ini sudah tidak lagi menggunakan spring atau per untuk membuka atau menutup katup, karena telah diganti oleh sistem atau buka tutup katup yang dilakukan oleh gerak putaran dari camshaft. Nah, gerakan camshaft yang dimediatori kerja mekanis timing belt ini mengakibatkan rocker arm ganda bekerja sempurna. Nah, kemudian masing-masing bekerja secara berlawanan. Satu mendorong katup agar terbuka, sedangkan yang lainnya menarik untuk menutup katup. Nah, yang terakhir, kesimpulan
atau argumen dari penyaji terkait teknologi yang dibahas. Nah, desmodromic valve ini menurut saya sangat cocok digunakan untuk sepeda motor berkapasitas cc besar dengan kecepatannya lebih tinggi, sehingga sistem buka tutup katup yang dilakukan oleh gerakan putaran dari camshaft dapat mempercepat proses penutupan klep dan mencegah terjadinya floating saat kendaraan posisi top speed. Nah, jika katup mengalami floating dapat merusak komponen pada mesin bagian cylinder head. Nah, akhirnya untuk meminimalisir terjadinya overflow atau floating ini diciptakanlah sebuah teknologi yang dipatenkan oleh Ducati yang disebut dengan sistem desmodromic valve ini. Mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam pembahasan desmodromic valve ini. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, kurang lebihnya dapat dijadikan sebuah pembelajaran. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.